Jadi saya akan menjelaskan apa itu gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak suatu benda di lintasan dua dimensi. Jadi ini dua dimensi ya. Dan salah satu dimensinya membentuk sudut pada salah satu sumbu diagram kartesius. Nah, diagram kartesius itu kayak gini, ada sumbu Y sama sumbu X nya. Saat benda bergerak pada lintasan parabola, benda mengalami gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X. Jadi pada sumbu X, gerak parabola mengalami GLB atau gerak lurus beraturan, yang berarti kecepatan gerak bolanya konstan, tetapi kecepatannya itu 0. Sedangkan pada sumbu Y mengalami GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, yang berarti kecepatannya berubah secara beraturan, tetapi percepatannya itu konstan. Keduanya menghasilkan lintasan melengkung yang disebut gerak parabola. Jadi gerak parabola ini yang melengkung ini. Jadi syarat dari gerak parabola yang pertama adalah karena bentuk bumi tidak bulat sempurna, maka percepatan gravitasi di berbagai titik itu berbeda. Maka dari itu kita dapat mengasumsikan bahwa percepatan gravitasi memiliki besaran G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat atau 10 meter sekon per kuadrat. Yang kedua, pengaruh hambatan udara atau gesekan udara diabaikan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting karena dapat menyebabkan arah geraknya dan nilai percepatannya. Yang ketiga, rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Saat benda bergerak berbarengan dengan bumi, rotasi lintasan yang ditempuh benda dapat berubah. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa rotasi bumi tidak berpengaruh. Contoh pada gerak parabola pada kehidupan sehari-hari yaitu bola yang dilempar atau ditendang. Kedua, gerakan peluru meriam yang ditembakkan. Ketiga, bom yang dijatuhkan dari pesawat. Rumus gerak parabola pada sumbu X yaitu jika mencari X sama dengan kecepatan awal pada sumbu X dikali tempuh waktu sama dan dijabarkan kecepatan awal dikali cos theta dikali tempuh waktu. Jika ditanyakan kecepatan awal pada sumbu X sama dengan kecepatan awal dikali cos theta. Dan rumus gerak parabola pada sumbu Y yaitu F0Y sama dengan kecepatan awal dikali sin theta. Dan jika ditanyakan jika mencari Y sama dengan kecepatan awal pada sumbu Y dikali T tempuh waktu dikurangi setengah kali gravitasi dikali tempuh waktu kuadrat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang satu soal gerak parabola. Seorang anak mengarahkan busur ke tapel membentuk sudut 60 derajat terhadap bintang horizontal. Ketika karet tapel ditarikan, batu dilepaskan. Jika kecepatan batu lepas dari karet sebesar 10 meter per sekon kuadrat, maka nilai kecepatan awal batu pada sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut adalah. Jadi kita bisa menggambarkan dari diagram kartesiusnya itu sendiri. Ini sudut X, ini sudut Y. Dan kita bisa menggambarkan gerak parabolanya kayak gini melengkungnya. Kita bisa kasih di sini sudut 60 derajat. Nah, gimana caranya kita nyari FOY atau misal sumbu nilai kecepatan pada sumbu X dan Y, yaitu rumus X sama dengan F0 dikali cos theta. Nah, diketahui tetanya itu sendiri atau sudutnya itu sendiri adalah 60 derajat. Nah, ini kita bisa jabarkan turun ke bawah agar mengenai garis sumbu X. Sedangkan pada sumbu Y kita juga bisa pakai garis batu. Nah, berarti kita bisa menggunakan rumus F0X sama dengan F0 dikali cos theta. Nah, kita bisa memahami
gimana ini menggunakan cos ataupun sin dengan melihat penempatan sudut tersebut pada diagram kartesius. Jika sudut tersebut jika sudut tersebut terjepit ke bawah atau mengenai garis ini bisa kita sebutkan dengan cos. Sedangkan jika ke samping atau misal tidak terjepit dengan sudut yang di sumbu Y, itu bisa kita sebut dengan sin. Jadi F0-nya sudah diketahui dari soal, itu 10 meter per sekon kuadrat. Berarti kita bisa masukkan di sini 10 meter per sekon kuadrat dikali cos theta 60 derajat. 10 meter dikali cos theta 60 derajat itu berarti setengah. 10 dikali setengah maksudnya 5 meter sekon kuadrat. Nah, untuk mencari F0Y atau nilai kecepatan awal pada sumbu Y itu bisa kita gunakan dengan rumus yang seperti ini juga. F0 dikali sin theta. Karena tadi sudah diketahui sinnya di sini, jadi tinggal kita masukkan aja dengan rumus yang sudah diketahui. Berarti di sini 60 meter per sekon kuadrat dikali 60 derajat sin 60 derajat. 10 meter per sekon kuadrat dikali sin 60 derajat itu setengah akar 3, yang berarti hasilnya 10 meter per sekon kuadrat dibagi setengah akar 3, 5 meter per sekon kuadrat akar 3. Jadi hasil atau nilai kecepatan pada awal sumbu X dan sumbu Y secara berturut-turut adalah 5 meter sekon kuadrat dan 5 meter sekon kuadrat akar 3.